Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD selaku dosen pembimbing dan para dosen penguji yang saya hormati pula. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Purbonugroho, mahasiswa MM Eksekutif 32 Yogyakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis kepuasan pelanggan terhadap strategi pembangunan fuel terminal baru di wilayah Marketing Operation Region 3 PT XYZ. PT XYZ adalah merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi, yang bertugas untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional. Kebutuhan energi semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam grafik tersebut, dapat dilihat bahwa konsumsi bahan bakar semakin tinggi dari tahun ke tahun. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PT XYZ membuat strategi untuk mewujudkan visinya. Salah satu strategi di marketing group adalah pengembangan logistik dan infrastruktur untuk operational excellence dan pengembangan market. Strategi tersebut dijabarkan lagi pada RJPP Direktorat Logistik Supply Chain and Infrastructure dengan membentuk 4 pilar World Class Logistic Provider, yang diantaranya adalah infrastruktur and stock reliability, yaitu penambahan kapasitas storage, dan customer focus, yaitu meningkatkan pelayanan kepada user dan customer satisfaction di seluruh lini operasi. Dalam surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2157 K/10-MEM-2017 tentang penugasan kepada PT XYZ dalam pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan LPG, pada diktum ke-1 menugaskan kepada PT XYZ untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan LPG. Dan pada diktum ketiga, penugasan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran biaya investasi PT XYZ. Di sini dapat dilihat sebaran fuel terminal dan integrated terminal di wilayah MOR 3 yang mencakup wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, di mana di sisi utara sudah tersebar dari timur ke barat. Ada integrated terminal Balongan, fuel terminal Cikampek, integrated terminal Jakarta Group, dan fuel terminal Tanjung Gerem. Sedangkan di wilayah selatan hanya terdapat 3 fuel terminal, dan itu hanya sampai Bandung. Yang pertama adalah fuel terminal Tasikmalaya, fuel terminal Bandung Group yang tersebar di 2 lokasi, yaitu Ujung Berung dan Padalarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dalam pemilihan lokasi pembangunan fuel terminal baru perlu dilakukan kajian yang mendalam baik dari sisi internal maupun eksternal. Di wilayah Sukabumi dan sekitarnya adalah wilayah terjauh dari titik suplai, baik dari Jakarta maupun dari Padalarang. Kondisi jalanan yang sering terjadi kemacetan dan bencana longsor juga berdampak pada terlambatnya suplai BBM di wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan citra PT XYZ menurun di mata masyarakat. Ada 2 pertanyaan penelitian yang dianalisis pada penelitian ini. Yang pertama, atribut layanan apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan PT XYZ kepada pelanggan? Dan yang kedua, atribut apa saja yang menjadi unggulan dan perlu diperbaiki dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan PT XYZ. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi tingkat kualitas pelayanan PT XYZ berdasarkan kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode service performance. Dan yang kedua, mengetahui atribut-atribut yang perlu diprioritaskan untuk tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan PT XYZ terhadap pelanggan dengan pendekatan model Kano. Landasan teori yang digunakan yang pertama adalah tingkatan strategi. Strategi adalah serangkaian kegiatan yang diambil oleh manajemen suatu organisasi atau perusahaan untuk mengungguli pesaingnya dan bertujuan memperoleh profit. Strategi ini disusun untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Dalam hierarki penyusunan strategi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, strategi tingkat korporat diambil oleh CEO dan eksekutif perusahaan dan merupakan turunan langsung dari visi perusahaan. Yang kedua, strategi tingkat bisnis ditentukan oleh senior eksekutif di masing-masing unit bisnis dan terkadang masih ada pengaruh CEO dalam penentuan strategi bisnisnya. Yang ketiga, strategi tingkat fungsional disusun untuk mendukung strategi bisnis. Strategi ini ditentukan oleh pimpinan masing-masing fungsi. Dan yang keempat adalah strategi tingkat teknis atau operasional ditentukan oleh pimpinan
operasi agar operasional tetap berjalan dengan lancar. Strategi ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua adalah manajemen rantai pasokan dan distribusi. Manajemen rantai pasokan merupakan koordinasi dari seluruh kegiatan rantai pasokan dari pemenuhan bahan baku hingga kepuasan pelanggan. Manajemen distribusi lebih memfokuskan pada arus keluar produk. Dalam mendesain jaringan distribusi harus dipenuhi 3 kriteria harapan pelanggan, yaitu respon yang cepat, pilihan produk, dan pelayanan. Dari gambar A dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah fasilitas akan memberikan waktu respon yang lebih cepat terhadap kepuasan pelanggan. Pada gambar B dapat dilihat bahwa akan ada 3 biaya yang timbul dari penambahan fasilitas, yaitu biaya fasilitas, biaya persediaan, dan biaya transportasi. Secara total biaya logistik dengan bertambahnya fasilitas akan menurunkan biaya. Namun, jika fasilitas terus ditambah, total biaya fasilitasnya juga akan meningkat. Sedangkan dari gambar C dapat dilihat bahwa dengan menggabungkan grafik jumlah pendapatan dan jumlah biaya yang dikeluarkan, akan didapat pada jumlah fasilitas berapa akan tercapai profit maksimal. Selanjutnya adalah service quality, dikembangkan oleh para Suraman dan kawan-kawan pada jurnalnya yang berjudul A Conceptual Method of Service Quality in its Implication for Future Research. Model ini memfokuskan pada harapan pelanggan dalam bentuk ekspektasi, yaitu membandingkan jasa yang diterima dengan jasa yang diharapkan. Ada 5 kesenjangan kualitas layanan dalam metode ini. Yang pertama, kesenjangan pengetahuan produk, kemudian kesenjangan standar, kesenjangan spesifikasi kualitas dan penyampaian jasa, kesenjangan komunikasi, kesenjangan pelayanan. Pada metode service performance dikembangkan oleh Cronin dan Taylor, merupakan pengembangan dari metode service quality. Cronin dan Taylor berpendapat bahwa untuk mengukur kualitas layanan tidak perlu mengukur ekspektasi pelanggan. Kinerja merupakan gambaran yang paling baik untuk menggambarkan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Fragoso dan Espinosa tahun 2017 berpendapat bahwa pengukuran kualitas layanan menggunakan metode service performance dapat memberikan hasil yang lebih cepat karena tidak memerlukan pengukuran harapan pelanggan dan dapat segera dianalisis hasilnya. Dimensi kualitas layanan yang digunakan masih sama dengan metode service quality. Ada 5, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan wujud. Model Kano dipublikasikan oleh Noriaki Kano dan kawan-kawan pada tahun 1984. Model Kano merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atribut yang harus ada pada layanan suatu produk atau jasa agar pelanggan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Dari grafik kita dapat melihat ada 3 kurva. Yang pertama adalah MASB. MASB ini adalah persyaratan atribut yang harus ada pada produk baik barang ataupun jasa. Sifat atribut ini adalah jika atribut tersebut ada pada produk yang diberikan, maka atribut ini tidak akan menaikkan kepuasan pelanggan, atau jika naik itu pun hanya sedikit. Namun jika atribut ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi penurunan kepuasan pelanggan secara drastis. Yang kedua adalah one dimensional. Untuk grafik yang berwarna biru, persyaratan one dimensional memiliki pengaruh yang searah secara proporsional terhadap kepuasan pelanggan. Jika pelayanan ini ditingkatkan, tingkat kepuasan pelanggan juga akan meningkat secara proporsional. Jika atribut pelayanan ini dikurangi, maka akan terjadi penurunan tingkat kepuasan pelanggan juga secara proporsional. Yang ketiga adalah atraktif. Atraktif adalah pelayanan yang memberi pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Apabila atribut pelayanan ini ditingkatkan, maka akan ada peningkatan kepuasan pelanggan secara drastis. Namun apabila atribut ini tidak dijalankan, maka tidak akan terjadi penurunan kepuasan pelanggan. Desain penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang merupakan gambaran mengenai kualitas pelayanan PT XYZ kepada pelanggan, yaitu SPBU wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah kuesioner yang diberikan kepada SPBU wilayah Sukabumi dan sekitarnya, wawancara tidak terstruktur, dan observasi lapangan. Data sekunder yang digunakan adalah data SPBU wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Dalam metode analisis data, yang dilakukan adalah pengujian validitas dan reliabilitas, analisis data deskriptif dan kuantitatif, analisis menggunakan metode service performance, analisis model Kano. Responden dalam penelitian ini adalah
SPBU yang berada di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya. Dengan rincian, Kota Sukabumi terdapat 10 SPBU, Kabupaten Sukabumi terdapat 30 SPBU, Kabupaten Cianjur terdapat 32 SPBU, Kabupaten Bogor 42 SPBU, Kabupaten Lebak 19 SPBU. Dari data deskriptif, klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, 87,8% responden berjenis kelamin laki-laki dan 12,2% berjenis kelamin perempuan. Klasifikasi responden berdasarkan umur, 45,5% responden berumur 30-40 tahun, 35% berumur lebih dari 40 tahun, dan 19,5% berumur 20-30 tahun. Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas tingkat pendidikan responden adalah SMA dan sederajat sebesar 71,5%. Sedangkan klasifikasi responden berdasarkan lama SPBU berdiri, di mana ini menggambarkan berapa lama SPBU tersebut bekerja sama dengan Pertamina, 39,8%, 10-15 tahun berdiri. Kemudian 33,3% lebih dari 15 tahun, 17,1% 5-10 tahun, dan 9,8% kurang dari 5 tahun. Untuk klasifikasi responden berdasarkan area SPBU, 34,1% berada di Kabupaten Bogor, 26% berada di Kabupaten Cianjur, 24,4% berada di Kabupaten Sukabumi, 6,5% berada di Kota Sukabumi, 4,9% berada di Kabupaten Lebak, dan 4,1% berada di daerah lainnya, di mana pada penelitian ini berada di wilayah Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisa service performance, nilai kepuasan pelanggan didapat sebesar 4,93, di mana nilai terendahnya terdapat jenis pelayanan penggantian susut BBM apabila melebihi toleransi sebesar 4,54, kemudian klaim susut BBM sebesar 4,63, dan adanya informasi apabila terjadi keterlambatan pengiriman BBM sebesar 4,64. Nilai tertinggi ada pada jenis pelayanan sistem pemantauan pengiriman BBM sebesar 5,43, kesesuaian kualitas produk BBM dengan spesifikasi Dirjen Migas sebesar 5,33, kecepatan pengiriman BBM selama di jalan dari mobil tangki berangkat sampai ke SPBU sebesar 5,12. Berdasarkan analisis model Kano, didapatkan prioritas berdasarkan extent of satisfaction, di mana angka mendekati 1 maka prioritasnya akan semakin tinggi. Yang pertama adalah pengiriman BBM dilakukan dengan cepat dan baik. Yang kedua, BBM yang dipesan datang tepat waktu. Yang ketiga, tersedianya sistem pemantauan mobil tangki di perjalanan. Yang keempat, awak mobil tangki berperilaku ramah saat bertugas. Yang kelima, petugas terminal BBM menangani keluhan pelanggan dengan baik. Prioritas berdasarkan extent of dissatisfaction di sini bernilai jika nilai mendekati -1, maka prioritasnya akan semakin tinggi. Yang pertama, volume pengiriman BBM sesuai dengan pesanan. Yang kedua, adanya informasi apabila terjadi keterlambatan pengiriman BBM. Yang ketiga, nomor telepon keluhan pelanggan mudah dihubungi. Yang keempat, terdapat nomor telepon untuk menyampaikan keluhan pelanggan. Dan yang kelima, ada penggantian susut atau losis apabila melebihi toleransi. Dari diagram scatter tersebut dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu must be, one dimensional, attractive, dan indifferent. Yang masuk kategori must be, kualitas BBM sesuai dengan spesifikasi Dirjen Migas saat diterima di SPBU. Volume pengiriman BBM sesuai dengan pesanan. Tersedia sertifikat Tera asli di mobil tangki. Petugas terminal BBM mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik. Terdapat nomor telepon untuk menyampaikan keluhan pelanggan. Sedangkan yang masuk dalam kategori one dimensional, BBM yang dipesan datang tepat waktu. Pengiriman BBM dilakukan dengan cepat dan baik. Petugas terminal BBM ramah saat menerima keluhan. Petugas terminal BBM menangani keluhan dengan baik. Awak mobil tangki berperilaku ramah saat bertugas. Adanya penggantian susut apabila melebihi toleransi. Nomor telepon keluhan pelanggan mudah dihubungi. Adanya informasi apabila terjadi keterlambatan pengiriman BBM. Kategori selanjutnya adalah kategori atraktif. Di sini ada 2 atribut, yaitu terminal BBM memiliki teknologi canggih atau automation. Yang kedua, tersedia sistem pemantauan mobil tangki di perjalanan. Untuk kategori indifferent, mobil tangki dalam keadaan bersih, mobil tangki memiliki alat pendukung proses pembongkaran BBM, awak mobil tangki mengenakan seragam saat bertugas, tersedianya formulir berita acara klaim losis di mobil tangki. Simpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah
berdasarkan analisis menggunakan metode service performance, didapatkan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 4,93, di mana atribut terendahnya adalah penggantian susut losis BBM apabila melebihi toleransi sebesar 4,54, dan atribut tertingginya adalah sistem pemantauan pengiriman BBM sebesar 5,43. Simpulan yang kedua, berdasarkan analisis menggunakan model Kano, melalui perhitungan extent of satisfaction, atribut yang mendapatkan nilai terbesar dan menjadi prioritas adalah pengiriman BBM dilakukan dengan cepat dan baik dengan nilai 0,59. Berdasarkan perhitungan extent of dissatisfaction, prioritas yang harus dipenuhi adalah atribut volume pengiriman BBM sesuai dengan pesanan. Implikasinya dalam penelitian ini, atribut-atribut yang sudah dianalisis pada penelitian ini dapat menjadi masukan bagi PT XYZ untuk terus mengembangkan strategi korporasinya dalam memperkuat posisinya dalam industri energi di Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur melalui pembangunan fuel terminal baru. Keterbatasan penelitiannya, penilaian kualitas pelayanan hanya dilakukan pada pelanggan PT XYZ di wilayah Sukabumi dan sekitarnya, yang masih dalam area kerja Marketing Operation Region 3. Saran yang disampaikan oleh penulis adalah pelaksanaan atribut-atribut yang menjadi prioritas perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan PT XYZ kepada pelanggannya. Pelaksanaan survei hendaknya dilakukan secara rutin agar perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi serta perkembangan teknologi yang ada. Demikian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.